Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya, ya. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran hari ini Allah memberikan keridhaan kepada kita semuanya dan mendapatkan keberkahan kepada kita semuanya. Ya, kita berdoa, dimulai. Selesai. Oke anak-anak, coba sebelum kita mulai, Ibu pengen lihat dulu kalian pada hadir semuanya. Udah lengkap semua? Oke ya, kalian sudah lengkap semuanya, sudah hadir semuanya, berarti kita sudah mulai. Mari kita bacakan pembiasaan kita dalam pembelajaran PABP, yaitu kita baca ayat kursi bersama-sama. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Nah, yang selanjutnya, mari kita tingkatkan rasa kebanggaan kita, rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda. Yuk, kita sama-sama. 1, 2, 3, 4. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Supaya lebih semangat lagi, mari kita bertepuk semangat bersama-sama. Ya, tepuk semangat. Semangat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai indahnya sholat jamak dan qashar. Tapi sebelumnya, Ibu akan sedikit mengulas materi pelajaran Ibu kemarin. Apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin, yaitu tentang sholat Jumat? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Oke. Ya, bagus ya. Jadi yang maksud dengan sholat Jumat itu adalah sholat yang dilakukan oleh umat muslimin yang dilakukan secara bersamaan pada hari Jumat, ya. Nah, itu diantaranya. Oleh karena itu, cobalah sebelum kita melakukan sesuatu atau sholat, jangan meninggalkan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu adalah sholat fardu, ya. Nah, anakku sekalian, walaupun di masa pandemi seperti ini, pembelajaran belum ada pembelajaran tatap muka, kita masih melakukan pembelajaran online, tapi kalian harus tetap semangat, harus tetap belajar dan terus belajar, ya, supaya kita tidak tenggang dan banyak wawasan walaupun tidak buka. Hari ini kita akan belajar mengenai indahnya sholat jamak dan qashar, ya. Tapi untuk itu sebelumnya kalian harus tahu kompetensi yang kalian harus capai. Di antaranya adalah menaikkan sholat jamak qashar, berpergian jauh, kemudian menghayati perilaku disiplin, serta memahami ketentuan sholat jamak qashar. Indikator pencapaiannya adalah bahwa kalian harus bisa menjelaskan pengertian sholat dan jamak qashar, menerangkan syarat, dan menjelaskan macam-macam jamak qashar. Tujuannya kalian bisa menunjukkan tata cara sholat jamak qashar dan melaksanakan sholat jamak qashar. Oke anak-anakku sekalian, mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang berbagai
macam yang akan dibahas di dalam sholat jama'. Yang pertama adalah pengertian, dalil nakli, sholat yang boleh dijama', syarat dan macam sholat jama'. Oke anak-anak, kita lanjutkan bahwa pengertian sholat jama' itu adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Maksudnya, jadi dua sholat fardu itu hanya dilakukan dalam satu waktu sholat ya. Bisa itu pada waktu sholat pertama ataupun pada waktu sholat yang kedua. Nah, itulah pengertian daripada sholat jama'. Adapun hadis atau dalil nakli yang menunjukkan tentang sholat jama' itu adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari wan Nisa ya. Dan yang kita bacakan sama-sama, dan yang hadis ini adalah an Anasin qala kana Rasulullah SAW idza rahalla an taziga syamsu akhara zuhri ila waqtil asri summa nazala yajma'u bainahuma fa in zagat qabla an yartahila shalla zuhra summa rokiba rohawu Ahmad wal Bukhari wan Nisa ya. Nah, di hadis ini mengandung sebuah kandungan di dalam sholat jamaah ini bahwa Rasulullah mengatakan apabila sudah tergelincirnya matahari sampai akhir zuhur ataupun sampai kepada waktu asar, kemudian kita diharuskan untuk menggabungkan sholat tersebut ya. Jadi inilah dalil nakli ya. Hadis ini menyatakan tentang dalil nakli tentang sholat jama' ya, sholat jama' yang harus kita lakukan pada saat berpergian. Selanjutnya adalah pembagian tentang sholat yang boleh dijama'. Yang pertama adalah sholat zuhur dengan sholat asar. Yang kedua adalah sholat maghrib dengan isya. Sholat yang boleh dijama' itu, kalau sholat zuhur dengan asar boleh dilakukan pada saat sholat zuhur ataupun bisa dilakukan pada waktu sholat asar. Demikian juga pada sholat maghrib dengan isya. Sholatnya bisa dilakukan pada waktu maghrib dan juga pada waktu sholat isya ya. Nah, begitulah tentang pembagian sholat ya, pembagian sholat jama'. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami sampai di situ? Ya, oke ya, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas mengenai syarat sah sholat jama'. Syarat sah sholat jama' itu diantaranya ada 3. Yang pertama adalah sholat jama' akan sah apabila perjalanan dilakukan pada perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km atau dalam hitungan 3 parsah. Tapi ada sebagian ulama yang mensyaratkan jarak tempuhnya itu sampai 80 km. Itu kira-kira mungkin dari Rengas Dengklok misalnya kalau ke Jakarta, kalau ke Bandung ataupun ke luar kota itu bisa melaksanakan sholat jama' karena jarak tempuhnya itu mencapai 80,6 km ya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah bukan perjalanan itu bukan dalam niat untuk bertujuan maksiat. Artinya bukan untuk melakukan hal yang dosa-dosa yang dilarang oleh Allah, tapi bisa dilaksanakan sah perjalanan tersebut. Tujuannya adalah seperti bersilaturahmi ataupun menuntut ilmu. Nah, itu boleh atau sah kita melaksanakan sholat jamaah. Tapi kalau untuk tujuannya maksiat, maka itu tidak sah hukumnya. Nah, yang ketiga, dalam keadaan darurat atau dalam keadaan yang sangat khawatir. Contohnya seperti melaksanakan atau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perang ataupun hujan lebat, timbulnya bencana alam. Nah, itu mengakibatkan hal-hal yang istilahnya kita sulit untuk melakukan sholat fardu secara sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu agama
agama Islam memberikan keringanan kepada kita untuk melakukan sholat jamaah. Perang nggak mungkin kan kita zaman sekarang nggak ada perang ya. Itu pada waktu zaman Rasulullah mungkin itu sering terjadi ya. Maka itu para sahabat ketika terjadi perang mereka menggabungkan sholatnya ya supaya dia tidak ketinggalan untuk melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, dalam keadaan bencana alam juga sama, dan sakit. Nah, sakit yang sangat parah sekali sehingga kalau dalam satu waktu contohnya kena air atau kena apa itu akan berbahaya kepada sakitnya, nah itu boleh menggabungkan sholat jamaah. Gitu. Oke anak-anak, setelah selesai sholat kalian juga harus memahami tentang macam-macamnya ya. Macam-macam sholat jamaah. Sholat jamaah itu macamnya ada 2. 1 jamaah takdim, 2 adalah jamaah takhir ya. Jamaah takdim. Jamaah takdim itu pengertiannya adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan asar. Nah, asar dilaksanakannya pada waktu zuhur. Demikian juga apabila kita sholat maghrib dan sholat isya, maka dilakukannya pada waktu sholat maghrib ya. Cara pelaksanaannya atau cara melaksanakan sholat jamaah takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama ya. Lalu sholat yang kedua ya. Sambil berniat jamaah takdim. Maksudnya ketika kita akan melakukan sholat jamaah takdim pada saat masuk waktu sholat zuhur, maka kita harus sudah meniatkan bahwa kita akan melaksanakan sholat jamaah takdim. Nah, dalam ketentuan mengerjakannya itu tidak boleh tidak boleh diselingi dengan kegiatan-kegiatan apapun. Contohnya habis sholat zuhur kalian membaca tadarus dulu atau baca sholawat dulu atau kegiatan yang lainnya ya, atau sholat sunat. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Nah, karena ketentuan daripada sholat jamaah takdim itu harus dilakukan secara berturut-turut. Tidak boleh diselingi oleh kegiatan-kegiatan yang lain atau perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, nah itu langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga sebaliknya, apabila dilaksanakan pada waktu sholat maghrib, ya, nah sholat maghrib terlebih dahulu, baru kita melaksanakan sholat isya, ya. Nah itu mengenai pengertian macam-macam sholat jamaah. Yang pertama adalah jamaah takdim. Oke, sampai sini dari poin pertama mengenai macamnya bisa dipahami oleh kalian? Alhamdulillah bisa dipahami. Oke, nah kita lanjutkan. Macam yang kedua adalah jamaah takhir. Nah, di dalam sholat jamaah takhir, di sini pengertiannya adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu. Nah, menggabungkan sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua atau pada waktu sholat yang terakhir. Sebagai contoh, ketika kita akan melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar, nah dilaksanakannya itu berarti pada waktu sholat asar. Demikian juga apabila kita akan melaksanakan sholat maghrib dan melaksanakan sholat isya, maka yang kita terlebih dahulukan atau yang harus kita lakukan yang pertama adalah melaksanakannya pada waktu sholat isya, ya, karena itu dilaksanakan pada sholat yang kedua atau sholat yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana tata caranya? Tata cara pada sholat jamaah takhir tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama, ya,
Tapi membolehkan mendahulukan sholat yang pertama tapi baru melakukan sholat yang kedua ataupun sebaliknya. Nah, kemudian jika kalian hendak melakukan sholat jamak takhir, berniatlah mengerjakan sholat jamak takhir. Jangan berniat sholat jamak takdim. Nah, itu tidak sah, ya. Nah, mengerjakannya itu niatnya adalah mengerjakan kedua sholat fardu tersebut dengan dilakukan secara jamak. Yaitu pelaksanaan dua sholat fardu tersebut dilaksanakannya juga sama seperti ketentuan dalam sholat jamak takdim. Ya, tidak boleh diselingi oleh kegiatan-kegiatan lain tadi. Apa itu? Yang tadi tidak boleh diselingi membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, tidak boleh diselingi baca sholawat ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tetap ketentuannya antara sholat jamak takdim dan jamak takhir itu harus dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya. Tuh. Nah, kemudian setelah selesai melaksanakan sholat asar, nah, dalam proses pelaksanaannya baru kita melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga antara sholat maghrib dengan sholat isya, ya. Tuh. Oke anak-anak, sebelum ibu lanjutkan kepada sholat qashar yang tadi sholat jamak antara jamak takdim dan jamak takhir, apakah kalian sudah bisa pahami? Ada pertanyaan? Oh iya, berarti kalian sudah paham semuanya, ya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu sholat qashar. Nah, sholat qashar ini berkesinambungan dengan bagian-bagian aspek atau materi ya dari bahan kajian yang pertama, kajian yang selanjutnya, atau bisa disusun dengan secara berurutan berdasar yang memiliki hubungan fungsional yang bermakna. Ya, di antaranya di sini ada berkesinambungannya itu yang pertama pengertian itu. Nah, pengertian itu bisa berkesinambungan kepada dalil naklinya. Dari dalil nakli kita tahu tentang syarat sahnya, macamnya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Aku sekalian, marilah kita bahas lagi mengenai sholat qashar, ya. Pengertian sholat qashar adalah sholat qashar. Nah, kata qasharnya itu menurut bahasa itu artinya meringkas. Maka menurut istilah sholat qashar itu adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Artinya setiap sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat itu dalam pelaksanaan sholat qashar itu harus diringkas menjadi 2 rakaat, ya. Itu pengertian daripada sholat qashar. Yang kedua adalah mengenai dalil, ya. Dalil yang menunjukkan atau dalil yang menyatakan tentang dibolehkannya sholat qashar itu adalah surat An-Nisa ayat 101, ya. Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an tabsuru minas shalat in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Yang artinya dari surat An-Nisa ayat 101 ini, wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, maka tidaklah mengapa kamu antab suruh minas sholat, mengqashar sholatmu. In khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang paling nyata bagimu. Itu, ya, tentang dalil yang menyatakan sholat qashar itu
diperbolehkan ya. Yang dimaksud dengan dalil nakli itu adalah dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Nah, sholat qashar, kebolehan melaksanakan sholat qashar itu dalil naklinya apa yang menunjukkan kebolehannya itu dalil nakli surat An-Nisa ayat 101. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian syarat-syarat ketentuan-ketentuan dari sholat jamaah. Sekiranya masih ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan. Ada? Oke, udah paham semuanya ya. Ibu ucapkan syukur alhamdulillah kalian sudah memahaminya semua ya. Nah sekarang Ibu akan, kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu akan balik bertanya kepada kalian. Siapa yang mampu menjelaskan tentang berapa macam-macam sholat jamaah? Oke, silakan. Iya, cukup bagus ya. Berarti kalian sudah bisa memahami tentang sholat jamaah. Nah untuk selanjutnya, nanti ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan dari Ibu. Nanti Ibu share ke WA group tentang penilaian-penilaiannya, mereka penilaian yang harus kalian kerjakan. Nanti Ibu kirimkan melalui grup WA-nya. Oke anak-anak, setelah Ibu jelaskan dari mulai sholat jamaah, dari jamaah takdim, jamaah takhir, dan qashar, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian berpergian. Kemudian tugas yang sudah Ibu berikan nanti tugas yang akan Ibu berikan di WA group minggu depan diserahkan kembali dan kalian harus bisa mengerjakannya. Oke, kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.